Jadi Ya. itu tadi kan sudah dijelaskan ya, Oke. prosesnya munculnya dunia. Oke. Nah itu selanjutnya itu bagaimana? Itu Iya. kan ada apa? Prosesnya dunia kan karena ada dua kekuatan hitam dan putih. Oke. Nah itu proses selanjutnya itu gimana? Ya, terima kasih Mas Irwan. Jadi pada prinsipnya tadi sudah dijelaskan dari yang Maha Suci dengan kekuasaan Maha Kuasa, kemudian hitam dan putih, dan akhirnya tercipta berjuta-juta tahun. Kita tidak bisa menunggu sampai situ, tapi kita sudah mulai begitulah adanya matahari, bulan, bintang, dunia dan sebagainya. Nah, di dalam ajaran perjalanan leluhur, setelah semua itu berproses terbentuk menjadi seperti apa yang kita lihat, beliau yang Maha Kuasa dan yang Maha Suci ini, maka beliau itu memberikan suatu hukum-hukum atas semua yang proses terjadi di dunia ini. Nah, hukum-hukum di sini yang disebut dengan hukum kodrat. Apakah itu hukum kodrat? Hukum kodrat adalah suatu hukum yang ketentuan yang pasti, bukan kepastian yang ditentukan. Bisa dikatakan hukum yang mutlak. Apakah dimaksud dengan hukum suatu ketentuan yang pasti? Maka dengan kekuasaannya Maha Kuasa, dia menentukan hukum kodrat, hukum yang mutlak, suatu ketentuan yang pasti, sehingga matahari terbit dari arah timur, tenggelam di arah barat, kemudian dan sebagainya itu didasari karena hukum kodratnya dari yang Maha Kuasa. Ketentuan pasti bukan kepastian yang ditentukan. Apa bedanya antara ketentuan pasti dan kepastian yang ditentukan? Ketentuan pasti itu begitulah adanya karena yang Maha Kuasa yang mengadakan. Tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah oleh siapapun. Tapi kalau kepastian yang ditentukan itu manusia yang membuat. Contoh, lajunya jam tangan. Dia berdetik karena ditentukan oleh manusia. Kepastian itu. Kepastian ditentukan, saya besok jam 5 sore sampai di sana. Itu manusia yang membuat, bisa dirubah. Tapi kalau ketentuan pasti, itu adalah hukum Tuhan. Dan ujung akhirnya manusia mempunyai hukum kodrat yang dia hidup di dunia ini tidak bisa melebihi yang Maha hidup. Ketentuan hukum kodratnya bahwa manusia pun pada akhirnya akan mati. Nggak akan bisa melebihi daripada yang Maha hidup, yaitu yang Maha Suci. Itulah kodratnya manusia. Apapun bagaimanapun caranya, pada akhirnya akan mati. Nah, jadi setelah tercipta dunia, bintang, bulan, manusia dan itu berlakulah yang disebut dengan hukum kodrat. Sehingga bisa bergerak secara pasti yang kita lihat, bumi berputar sesuai dengan porosnya, matahari terbit dari timur, kemudian ada gravitasi, ada, dan semua itu karena hukum kekuasaannya yang Maha Kuasa. Yang disebut hukum kodrat. Masuk ya? Masuk. Bapak Ibu semuanya, di mana tadi di sini bahwa alam semesta ini termasuk dunia ini seisinya termasuk manusia berlaku hukum kodrat. Ya, jadi yang Maha Suci menciptakan dengan semesta alam ini dengan benturannya kekuatan hitam dan putih tercipta. Setelah tercipta, beliau membuat suatu aturan disebut dengan hukum kodrat. Nah, hukum kodrat ini berlaku untuk alam semesta. Nah, setelah tercipta alam semesta, beliau yang Maha Suci dengan kekuatan Maha Kuasa ingin menitipkan daripada semua ciptaannya di dunia ini. Siapakah yang diberi wewenang untuk mengelola dari apa yang sudah tercipta ini? Yang diberi wewenang adalah manusia. Jadi apapun yang ada di dunia ini adalah tanggung jawab daripada manusia.
Dialah yang mengemban tugas hitam dan putihnya apa yang ada di dunia ini. Hancur leburnya itu ada di dalam diri manusia. Maksudnya, di diri kita inilah beban tanggung jawab atas apa yang ada di dunia ini. Sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Dari saya, keluarga, lingkungan dan sebagainya. Pak Besut seperti itu. Jadi manusia lah bertanggung jawab. Nah, karena di sini manusia yang diberi tanggung jawab atas dunia semesta alam ini, oleh karena ini manusia juga berikat dengan hukum-hukum itu sendiri, supaya dia tidak berlaku seenaknya. Nah, aturan-aturan di dalam diri manusia, maka yang Maha Kuasa ini memberikan aturan kepada manusia yang disebut dengan menitahkan atau memberi perintah pada manusia. Jadi entah saya tidak ngerti, belum sampai tatarannya yang jelas. Setiap manusia ini terlahir di dunia, dia nanti ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Masing-masing mau jadi apa? Oleh karena itu bisa kita lihat bahwa manusia ada ini semua tidak sama. Ada yang sama, ada yang tidak. Sesuai dengan titahnya Yang Maha Kuasa. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pencuri, ada yang jadi hakim, ada yang jadi pembunuh, ada yang jadi polisi. Itu karena titahnya dari Yang Maha Kuasa. Sesungguhnya seperti itu. Masing-masing punya titah, punya perintah atas keberadaannya di dunia ini. Setelah dia dititahkan sesuai dengan apa yang keberadaannya di dunia ini, kemudian manusia juga punya kepentingan dan kebutuhan, Tuhan pun nanti akan memberi apa seperti apa yang jadi tugasnya di dunia ini. Kalau yang pedagang, dia pengen uang, berusaha, dia akan diberi rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Yang dokter mengobati orang, titahnya begitu, nanti akan diberi jadi orang yang disembuh. Jadi termasuk kita mau makan itu ada padi, ada air itu untuk kehidupan manusia, semua diberi. Nah, terserah bagi manusia bagaimana cara untuk mencapai apa yang untuk memenuhi kebutuhannya. Tergantung dari pribadi manusia itu sendiri dalam menerima pemberian Tuhan itu. Maksud ya? Nah, di dalam dia memberi dan manusia berusaha untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan hidupnya, Tuhan pun nanti juga akan memberi hukum sendiri yang disebut dengan mengawasi. Ada pengawasan daripada Yang Maha Kuasa. Karena Maha Kuasa dia bisa mengawasi dengan semuanya ada di dunia. Bagaimana perilaku manusia di dalam usaha untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan daripada pemberian-pemberian Tuhan. Berangkara murka enggak? Semena-mena enggak? Ngawur enggak? Nah, ini diawasi. Benar atau tidak? Salah atau enggak? Lurus atau enggak? Sesuai aturan enggak? Ini diawasi oleh kekuasaannya Yang Maha Kuasa. Berlaku untuk manusia. Nah, apabila dalam pengawasan itu misalkan perilakunya itu enggak benar, maka Yang Maha Kuasa menghukum disebut dengan membatasi. Dia akan dibatasi sesuai dengan perilakunya dan kehidupan di dunia. Nah, bentuk pembatasan Tuhan itu sangat luas dan melalui alatnya dari Yang Maha Kuasa. Misalkan contoh, dia manusia sebagai pencuri. Kalaupun dia belum ketangkap karena Yang Maha Kuasa belum menentukan untuk pembatasan, dibiarkan saja silakan mencuri. Tapi sebenarnya dia diawasi oleh kekuasaan Yang Maha Kuasa. Pada titik tertentu pada suatu saat Tuhan menentukan pembatasan, dia akan tertangkap oleh polisi. Maksudnya? Oleh karena itu kita harus benar-benar yakin di ajaran leluhur bahwa kita ini sesungguhnya senantiasa diawasi oleh kekuasaannya Yang Maha Kuasa. Dan kita yakin bahwa kekuasaan Yang Maha Kuasa senantiasa akan memberi kepada kita selama perilaku kita baik dan benar. Jangan khawatir, karena ada kekuasaannya Yang Maha Kuasa. Nah, setelah dia dibatin menjadi jahat, maka ternyata dalam pembatasan itu maka Tuhan itu akan menghukum daripada perilaku itu. Itu ada aturannya untuk menghukum pada dia. Hukuman yang baik itu macam-macam, yang padahalnya macam-macam lah.
Karena proses dunia juga. Meskipun yang Maha Kuasa membatasi dari perbuatannya itu, kemudian yang Maha Kuasa menghukum, beliau pun yang Maha Kuasa itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tetap akan diberi kesempatan untuk mengampuni dari perbuatan manusia yang sudah bertobat atau mohon ampun kepada yang Maha Kuasa. Diberi kesempatan. Jadi intinya bahwa kekuasaan yang Maha Kuasa ini dalam menggerakkannya semua yang ada di diri, dasarnya adalah dari dasar keadilan. Itu kunci pokoknya. Jangan lupa. Oleh karena itu kita jangan khawatir kita disakiti orang. Kita jangan khawatir kita disolimi orang. Kita jangan khawatir kita difitnah orang. Karena ada hukum keadilan yang Maha Kuasa nanti akan bergerak, akan mengawasi, membatasi dan menghukum pada siapa yang berbuat merusak daripada ciptaannya dari yang Maha Suci dan kekuasaan yang Maha Kuasa. Jangan khawatir, itu dia jalan hidup. Tapi karena kita sebagai manusia hidup di dunia ini ada keliru dan salah dalam kita mencari apa pemberian Tuhan ini, oleh karena itu di ajaran ini senantiasa kita mohon ampun kalau kita salah dan mohon perlindungan agar kita tidak dihukum. Untuk apa kembali lagi? Supaya kita selamat di dunia ini dan setelah kita mati, roh yang ada dalam kita dengan rasa suci kita bisa kembali kepada Yang Maha Suci. Ini hukum. Ingat kuncinya bahwa kekuasaan Yang Maha Kuasa bergerak itu dengan dasar keadilan. Itu dasarnya. Secara umum sebab akibat. Sopo nanggur ben. Tapi prosesnya seperti itu. Masuk ya? Bisa gitu. Nanti kita akan di pertemuan yang akan datang. Ini loh Mas. Gimana? Itu kan ada manusia. Iya. Lah proses terciptanya manusia itu gimana? Nah, kalau masuk kepada manusia, kalau manusia gini, berarti manusia ya, manusia. Nah, kalau di ajaran perjalanan leluhur, dasarnya kita dalam memberikan pengertian kepada manusia itu adalah dasarnya di luar. Jadi sebelum kita ke manusia, dasar dari leluhur dalam membangun keyakinan itu ada 3 hal. Keyakinan yang baik dan benar. Yang pertama adalah ada pengakuan. Yang kedua, penjelasannya bisa diterima akal sehat. Yang ketiga, bisa dibuktikan atau dijalankan apa yang dijelaskan. Bisa dibuktikan atau dijalankan. Ini dasar pokok dalam membangun manusia berkeyakinan di ajaran ini. Oke. Nah, kembali lagi tentang manusia. Nah, kalau menceritakan manusia yang pertama kali di dunia ini ada itu, kalau dasar kita pengakuan ya, tapi bisa diterima akal sehat enggak? Bisa dibuktikan enggak? Ajaran itu tidak sampai ke sana penjelasannya. Artinya dalam arti untuk asal pertama kali manusia kita tidak sampai ke sana untuk menjelaskannya. Karena kalau kita sampai ke sana maka akan bertanya pertama dunia diciptakan kapan? Seperti apa? Yang jelas bahwa awal mula bahwa dengan kekuasaan yang Maha Kuasa itu adanya hitam dan putih, berarti akan tercipta sesuatu yang bertentangan antara laki dan perempuan. Kapan terciptanya kita nggak ngerti. Sama halnya kita tidak bisa memahami kapan terciptanya adanya dunia. Kita tidak bisa memahami kapan terciptanya bulan. Kita tidak bisa memahami kapan terciptanya bintang. Tapi itulah adanya, ada hitam dan putih, ada laki-laki dan perempuan. Intinya di situ. Nah, kalau bertanya tentang proses terjadinya manusia, ini yang bisa kita jelaskan sesuai dengan keyakinan yang baik dan benar.
Di mana proses terjadinya manusia itu adalah secara umum kita lihat dari ada pertemuan yang bertentangan antara bapak dan ibu. Dia akan bertentangan, bertemu, Atau laki-laki dan perempuan. laki-laki dan perempuan. Nah, ada bapak dan ibu, di sini ada yang maha suci atau maha hidup. Pertemuan antara bapak dan ibu laki dan pertemuan sel sperma dan sel telur itu tidak akan bisa menjadi jabang bayi tanpa kehendaknya yang maha kuasa. Nah, begitu kehendaknya yang maha kuasa, maka terjadilah jabang bayi. Walaupun berusaha semaksimal apapun, kalau sebelum sampai kehendak itu nggak akan terjadi. Jadi kalau sudah terjadi, berarti kehendaknya yang maha kuasa. Nah, begitu yang maha kuasa sudah menentukan bahwa ini akan terjadi suatu jabang bayi dari benturan laki hitam dan putih, bapak dan ibu, laki dan perempuan. Nah, disinilah perbedaannya. Maka yang maha kuasa dengan kehendaknya, dia akan menurunkan satu, disiapkan roh sang hidup atau hidup, dan membawa sifat-sifat suci. Kalau pertemuan binatang itu nggak membawa sifat-sifat suci, hanya membawa hidupnya saja. Tapi manusia dibekali sifat-sifat suci di dalam diri manusia. Maka disitulah manusia tercipta lebih sempurna daripada makhluk lain. Makhluk nggak dibekali, hanya hidup saja yang dibekali sehingga dia bisa hidup. Dan pertemuan atas kehendak Tuhan. Nah, manusia ya. masuk ya? Kita sampai di situ. Nah, di dalam jabang bayi itu dia membawa sifat-sifat suci, turun pula yang disebut dengan sifat dan watak daripada orang tua. Dan ini sifatnya adalah dari hukum alam. Ada pertemuan sifat watak dari orang tuanya dan hukum alam, dan dengan dibekali sifat-sifat suci. Untuk apa? Agar roh si jabang bayi yang kemudian terlahir jadi manusia yang dewasa, dia tetap dengan unsur alam, tapi dia dibekali sifat suci untuk bisa kembali pada yang maha suci. Inilah yang digunakan di ajaran perjalanan. Maksud ya? Maksud? Ya, saya rasa itu. Mbak Neri cukup? Ya cukup. Penjelasan ini, ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kalau ada salah dan keliru saya mohon maaf, karena saya juga manusia biasa. Dan semua ini terjadi karena atas dasar kemurahannya daripada yang Maha Kuasa dan Maha Suci. Ada salah dan keliru, ada saya sebagai manusia. Terima kasih atas kehadirannya. Saya rasa sampai sini nanti kita bisa lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam. Salam damai, salam sejahtera kita semuanya. Salam.